Assalamualaikum Zat. Waalaikumsalam Kaisa. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Kaisa. Bagaimana kabar Kaisa dan keluarga? Saya sehat Zat, alhamdulillah. Keluarga juga sehat. Uh, Kenapa ya Zat? Kok tiba-tiba mengundang saya buat join Zoom meeting? Oh, ini Kaisa. Ini saya lihat di daftar DKN Ustadz. DKN itu daftar kumpulan nilai. Ternyata Kaisa belum mengumpulkan tugas yang ketiga, topik kaidah pencacahan. Apa Ustadz Jan boleh tahu alasan Kaisa belum mengumpulkan tugas dari Ustadz? Iya Zat. Sebelumnya saya minta maaf Zat, soalnya belum bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Cuman kemarin itu saya ingin ke ruangannya Ustadz kan buat menghadap Ustadz. Uh, Sekalian minta maaf juga soalnya belum bisa menyelesaikan tugas. Cuman kemarin saya malu Ustadz, soalnya di ruang guru masih banyak Ustadz ada. Oh, yang kemarin itu ya? Iya, Iya, kemarin Zat. kebetulan itu ada rapat kecil persiapan ujian. Kan sebentar lagi pelaksanaan PAS ya. Tapi Ustadz Ya. yakin Kaisa punya alasan mengapa sampai belum mengumpulkan tugas. Eh, Sebenarnya hampir sebulan ini tuh rumah saya kan direnovasi total Zat. Nah akhirnya kayak banyak buku-buku sekolah yang hilang gitu Zat. Karena kan kayak dipindah-pindah gitu kan Zat. Nah salah satunya itu buku matematika Zat. Jadi saya belum bisa menyelesaikan tugasnya Zat. Oh, gitu ceritanya. Eh, Kaisa nggak usah terlalu sedih ya. Andai kata Ustadz Zen di posisi Kaisa, mungkin Ustadz Zen juga mengalami hal yang sama. Karena renovasi rumah kan kadang barang-barang itu tidak pada tempatnya ya. Tapi yang terpenting Ustadz yakin Kaisa itu tidak sengaja melakukan untuk menunda-menunda tugas. Kira-kira menurut Kaisa, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Apakah Kaisa masih ingat? Jadi Zat itu apa? Tiap siswa harus eh, disiplin di belajar sama penyelesaian tugas. Oke. Kira-kira bagaimana solusi Kaisa agar bisa tetap mengumpulkan tugas matematika? uh, Insya Allah nanti sore saya ke rumah teman terus bisa pinjam buku paketnya jadi saya bisa menyelesaikan tugas sebelum PAS dimulai. Baik, itu bisa dilakukan ya. Apakah perlu nanti sore Ustadz Jan ingatkan kembali agar Kaisa dapat menyelesaikan tugas matematika? Udah perlu Insya Allah nanti saya bisa menyelesaikan tugasnya. Baik, Ustadz Jan hargai usaha Kaisa ya. Pesannya Ustadz kepada Kaisa, nanti jangan lupa bawa payung ya. Dan tetap jaga kesehatan karena akhir-akhir ini sering terjadi turun hujan. Ustadz Jen Ya Sat, tutup Zoom meetingnya ya. ya Sat, terima kasih Sat buat perhatian dan pengertiannya. Semoga Sat juga sehat selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Isti'adadan. Ijabatus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikra'u basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, Pasa, Kaisa, dan teman-teman yang lain. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran matematika yang sudah kita pelajari di hari kemarin. Sebelum Ustadz memulai ke materi selanjutnya, Ustadz berharap anak-anak Ustadz di sini bisa membaca lebih dahulu di buku paket halaman 78, topik tentang kaidah pencacahan. Sebelumnya Ustadz minta Pasa bisa dengar suaranya Ustadz, Pasa? Ya Ustaz. Ya, Ustadz minta Pasa bisa join di room breakout ya.
Sedangkan teman-teman yang di sini silakan melanjutkan aktivitas tadi, yaitu membaca buku paket topik untuk kaidah percacaan. Ustadz bikin room breakout roomnya. Silakan Pasha bisa join ke room breakout. Assalamualaikum Pasha. Waalaikumsalam Ustadz Zain. Iya, Ustadz, suaranya Ustadz cukup jelas Pasha? Jelas alhamdulillah. Oke Pasha. Ini Pasha, kenapa Ustadz mengundang kamu di room breakout? Coba Ustadz ingin Pasha mengingat-ingat terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, khususnya di hari Jumat, berkaitan dengan atribut sekolah. Masih ingat Pasha? Iya Ustadz, hari ini saya nggak pakai kopi ya, dan itu melanggar keyakinan kelas. Oke, masih ingat ya berarti ya. Tapi Ustadz Zen yakin bahwasanya Pasha punya alasan mengapa hari ini tidak pakai kopiah. Iya Ustadz, kemarin malam itu soalnya ada kegiatan peringatan Isra Mi'raj di masjid perumahan saya. Dan saya kemarin teledor, kopiah saya ketinggalan di masjid situ. Oh, jadi ketinggalan di masjid ya. Eh, Iya, Kamu tidak usah sedih ya, karena Ustadz yakin setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tapi apakah ada cara agar kamu bisa menggunakan kopiah hari ini? bisa sih. Saya ini bisa pinjem kopiah ke ayah, tapi mungkin ukuran kopiah ayah itu lebih besar daripada ukuran kopiah saya biasanya. Itu tidak apa-apa kan Ustadz? Oh, tidak apa-apa, Pasha. Silakan. Coba bisa diambil, Pasha, atau Oh pinjam ya ke Ustadz. ayahnya lebih dulu. Ini Ustadz. Nah, Ustadz Oh hargai iya. usaha kamu ya. Ternyata bisa memberikan solusi untuk supaya tetap apa yang menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama itu bisa kamu laksanakan. Untuk selanjutnya ini, Pasha, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kan tadi katanya kopiah kamu tertinggal di masjid ya. Iya. Jadi mungkin hari ini nanti pas sholat Jumat saya akan nyoba tanya ke takmir masjidnya, barangkali menemukan kopiah saya yang ketinggalan tadi malam. Oh, Tapi tadi pagi subuh itu juga sudah saya cari, tidak ada tapi ya? masih belum ketemu. Ya, Oke, semoga saya doakan kopiah kamu bisa segera ketemu ya nanti ketika sholat Jumat bisa langsung ketemu dengan takmir masjidnya. Oke, kalau gitu silakan masuk ke room utama ya, karena kamu sudah atributnya sudah lengkap. Ustadz acungi jempol buat Pasha karena sudah bisa menyelesaikan atas permasalahan yang dihadapi sendiri. siap Ustadz Zain. Terima kasih sudah diingatkan. Semoga dengan ini saya bisa belajar kembali tentang keyakinan kelas atau sekolah yang berkaitan dengan kedisiplinan. Oke, eh, silakan kembali ke main room. Assalamualaikum, anak Ustadz yang Ustadz banggakan. Waalaikumsalam. Oke, Ustadz tanya ini Kaisa sudah membaca apa yang Ustadz sarankan tadi di buku paket? Oke, Udah, Zat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya apa yang tadi saya lakukan itu sudah benar karena dari sudut pandang saya sebagai murid itu kan memang kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas, tapi di sisi lain kan ada satu dua hal atau satu dua kondisi yang menyebabkan kita nggak bisa menyelesaikan tanggung jawab itu. Nah, guru itu nggak langsung apa namanya istilahnya kayak marah, tapi nanya dulu alasan dibalik kenapa kita nggak menyelesaikan tugas itu. Jadi kita walau kita merasa dimengerti, tapi di sisi lain juga kita juga sadar akan tanggung jawab dan konsekuensi yang kita terima sebagai seorang murid. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya pendekatan yang diterapkan oleh Ustadz Zainul ini menurut saya sudah sangat tepat ya. Karena apa? Karena pertama Ustadz Zainul ini memerhatikan aspek psikologis dari seorang siswa. Ustadz Zainul mengingatkan bahwa jika ada siswa yang melakukan pelanggaran, Ustadz tidak mengingatkannya di depan teman-teman yang lain, melainkan Ustadz mengajaknya untuk ke breakout room, di mana di breakout room tidak ada teman-teman lain yang mendengarkan atau tahu tentang permasalahan apa yang menjadi dilanggar atau tugas-tugas yang belum. Nah, ini saya sudah sangat setuju dan saya salut dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz Zainul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.